apa namanya tindakan KPU untuk melakukan koreksi terhadap angka atau konversi angka dari hasil pembacaan unggah foto hasil yang ukuran plano. Jadi apa istilahnya, publikasinya itu saja bertahap berdasarkan perkembangan hasil koreksi. Kalau tidak kita koreksi dulu, nanti buru-buru kita tampilkan bisa menimbulkan problem berikutnya lah. Tapi intinya untuk foto formulir C hasil plano yang ada di TPS itu kita unggah terus. Tapi juga siapapun yang mengakses apa namanya Sirekap itu bisa ambil pilihan menu yang wilayah. Jadi kalau wilayah nanti pilihannya misalnya kita ambil provinsi DKI Jakarta, kita ambil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan misalkan. Kita ambil Jakarta Pusat, lalu klik lagi kecamatan, lalu klik lagi kelurahannya. Katakanlah kecamatan Menteng, kelurahan Menteng, nanti TPS. Di situ pilihannya banyak, bisa TPS 1, TPS 2, TPS 3, atau TPS mana yang mau kita lihat. Nah, dari situ ini di bagian bawah ada menu untuk melihat scan unggah foto formulir C hasil plano yang ada di TPS. Ini tetap kita tayangkan karena apa? Pertanyaannya ya, masyarakat pemilih partai politik yang nggak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil penghitungan suara di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dilihat, bisa dimonitor, bisa dipantau, bahkan foto formulir C hasil plano TPS itu bisa diunduh, bisa didownload, dan kemudian bisa dihitung sendiri oleh masing-masing calon atau pemantau atau apa itu namanya para pengamat, timnya para calon dan seterusnya. Itulah tujuan supaya adanya Sirekap ini, supaya kegiatan hasil pemungutan suara berupa hasil penghitungan suara itu transparan, siapapun bisa mengakses. Kalau tidak ada yang kalau bisa mengakses ini jadi bekal ketika rekap di tingkat kecamatan untuk sambil sama-sama membandingkan, kalau bahasa Indonesianya itu, kalau bahasa Inggrisnya cross check gitu ya, apakah yang ditayangkan itu sudah benar atau belum. Tetapi proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu prosesnya adalah membuka kotak suara dari masing-masing TPS, dan di setiap TPS itu ada formulir hasil penghitungan suara, baik itu yang plano maupun yang salinan ya, dan itu yang dijadikan dasar untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi misalkan begini gambarannya teman-teman, kalau di sebuah kecamatan ada 10 desa di kecamatan itu, dan di setiap desa ada 10 TPS, maka kemudian PPK, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, akan merekapitulasi hasil penghitungan suara di 10 TPS di 10 desa, berarti 100 TPS. Katakanlah dimulai dari desa A. Dari desa A kemudian dibuka dimulai dari penghitungan suara pemilu presiden. Kotak suara pemilu presiden dibuka, lalu dikeluarkan formulir C hasil itu. Itulah yang dibacakan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jadi gambarannya itu. Nah, kalau ada PPK yang beberapa waktu yang lalu ya belum melanjutkan penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan karena apa? Memperhatikan sinkron data antara apa yang diunggah dengan yang ditayangkan tadi itu, seperti pertanyaan Mbak Popi, kenapa nggak ditayangkan perkembangannya misalkan. Ya karena masih ada yang belum sinkron, maka bagi yang belum sinkron menunda dulu dan melanjutkan dengan yang sudah sinkron. Dan perkembangannya sampai saat ini sebagaimana kami sampaikan tadi itu, dari
7.277 kecamatan. Untuk pemilu presiden yang sudah rekap sudah selesai 2.905, yang sedang proses 2.660 dan seterusnya. Untuk pemilu DPR dari 7.277 kecamatan yang telah selesai 2.781 kecamatan, yang sedang berproses 2.795. Jadi untuk penayangan ya, penayangan hasil hitung konversi dari foto ke angka itu secara bertahap kita koreksi, sehingga kemudian tayangannya atau penayangan juga secara bertahap setelah dilakukan koreksi antara hasil penghitungannya dengan foto dari form C hasil plano TPS tersebut. Sekali lagi, kami tujuannya untuk transparansi supaya kemudian semua pihak bisa mengakses informasi hasil penghitungan suara di TPS. Justru kalau kita tutup sama sekali atau tidak ada sirekap, tidak ada orang kemudian bisa mengetahui situasi hasil penghitungan suara. Termasuk pada tingkat berikutnya, rekapitulasi kecamatan juga tidak bisa terkontrol, tidak bisa terpantau, tidak bisa termonitor hasil penghitungan suara di masing-masing TPS. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang memegang atau memegang formulir C hasil di tingkat TPS yang mengetahui hasilnya itu. Ini saya kira untuk menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan komplain terhadap Sirekap, kemudian situasi rekapitulasi di tingkat kecamatan dan seterusnya. Nah, untuk biaya Sirekap ini menggunakan APBN untuk penyelenggaraan pemilu, tentu kami nanti akan bertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan dan juga nanti akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan pembiayaannya tentu tidak hanya pada anggaran tahun 2023, tetapi juga untuk anggaran tahun 2024, mulai dari pengembangan sampai untuk pelaksanaan penggunaan Sirekap itu sendiri.